Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BG. Kembali ketemu lagi di BG Moba Gelut Bagelut. Ya. Masih balik soal bahasa Sekayu. Jadilah akhir-akhir ini aku baru di Japri di DM oleh kawan aku yang di BRIN, jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, ngatakan bahwa bahasa daerah ini ada beberapa puluh, ya ada sekitar 26 dalam kurun waktu 20 tahun ke depan itu akan punah. Di Sumatera Selatan ada satu, itu disebutkan juga bahasanya satu yang akan punah. Nah, kenapa? Alasannya ada beberapa. Satu karena kontak bahasa. Jadi kontak bahasa ini di zaman internasional ini ya semuanya terbuka. Anak-anak kita ingin belajar bahasa asing dengan kemudahan internet ya. Kedua, ada orang tua itu sungkan enggan tidak mau berbicara dengan bahasa daerah kepada anak-anak mereka. Ada lagi alasan ekonomis. Jadi bahwa bahasa daerah ini tidak akan memberikan efek atau imbas ekonomi di masa depan bagi yang mempelajari bahasa daerah. Terus di Japri itu juga dikatakan bahwa tanggung jawab pelestarian bahasa daerah itu memang ada di pemerintah. Nah, ketimbang nunggu pemerintah lama nemen ego, nah gitu mumpung pacak, enggak tahu juga pacak apa macak-macak ini. Yang pasti ada sedikit kepacaan ya. Kita ini kalau ada ilmu dikit harus dibagi-bagi, kalau tidak dihisap di hari akhir kayak saro gitu mempertahankannya, mempertanggungjawabkannya. Nah, jadi ya sudah, aku aku baca dan itu masuk akal, besok aku buat. Nah, umpamanya ya di Moba ini bahasa Sekayu tapi pengaruh bahasa Jawa tuh sudah masuk begitu lama. Bahkan ada dua marga di Musi Banyu Asin, yaitu marga Sangadesa dan marga Lawang Wetan. Itu pengaruh Jawanya sangat kuat. Baik pertama dari nama. Sangadesa artinya adalah 9 desa, sedangkan Lawang Wetan ya pintu timur ya. Beberapa desa bahkan nama Jawa juga di Lawang Wetan itu ada Karangwaru, Karangdingin, Simpang Sari, Kasmaran, ya. Antara lain kasmaran itu yang menarik ini. Kasmaran dari kata keasmaraan. Nah, kalau dulu mungkin tempatnya wong Basindo. Basindo itu berkisah kasih ya. Di dalam hal Basindo itu juga ada acara Busik Tawe. Nah, itu tuh main-main ketawa-ketawa diikuti dengan berpantun-pantun lalu berserama atau andai-andai panjang, dan di situ waktu itu pengaruh-pengaruh Jawa juga sudah masuk. Ya, tapi kalau kita ngomong pengaruh Jawa sebenarnya bukan hanya di Moba ya, tapi sebelum masyarakat Trans kita di tahun 80-an, 81 itu di Sumatera Selatan digerakkan zaman Orde Baru, itu dulunya di kerajaan kita Sriwijaya itu, yaitu ada Raden Patah dan Putri Campa yang dari Jawa kemudian ke sini tapi sudah hamil, ada Aryo Damar ya, kemudian akhirnya mengembara ke Jawa menimba ilmu, lalu akhirnya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu di Pajang. Ya, ini keturunan mereka ini. Nah, namun karena ada konflik kerajaan biasa, akhirnya pulang lagi ke Sumatera Selatan Palembang dengan mendirikan masjid. Nah, konon dan nanti akan menjadi Masjid Agung yang dinamakan pada akhirnya sekarang kita kenal dengan Masjid Wijaya Kramo ya, yang di pusat kota Palembang. Jadi paham ya ngapo ada bahasan Jawa di Palembang, di Sumsel, di Sekayu bahkan. Ya karena itu sejak dulu kala pengaruh-pengaruh itu sudah masuk dan terbukti bahwa Musi Banyu Asin ya memang daerah yang terbuka sejak dulu.
dengan pengaruh-pengaruh luar ya. Makanya kata-kata dalam bahasa Sumatera Selatan, Palembang, Melayu, dan Sekayu pun masuk. Ya karena itu, dulu juga perjalanan ini kan dari sungai, bukan jalan darat. Dari Palembang menyusur ke Musi yang melewati Banyuasin, Musi Banyuasin, kemudian sampai ke Ulu Musi. Nah disitulah seluruh pengaruh ekonomi, perdagangan, budaya, bahasa masuk. Jadi sehingga tidak menutup kemungkinan sejak saat itu sudah terjadi akulturasi, bahkan mungkin perkawinan campur dan segala macam. Kok kayak pelajaran ini? Membosankan tak sih? Ya 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 ya. Oke, kita masuk ke contoh kata, contoh kalimat ya. Itu tadi sekedar cerita untuk mempertegas apa tarikannya, irisannya antara Jawa, Palembang, Melayu, Sekayu di Musi Banyuasin yang tinggal kebanyakan di aliran Musi, walaupun juga ada di sebelah timur ada Sungai Lilin, Tunggal Jaya, Bayung Lincir yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Bahkan di Bayung Lincir itu ada sebuah entitas yang sampai sekarang masih hidup, entitas lama, yaitu suku Anak Dalam yang menghuni hutan-hutan di Bayung Lincir sampai ke Jambi, sampai ke Kerinci sana. Jadi mereka pertautannya cukup akrab. Beberapa sudah modern, keluar dan berbaur, melakukan kehidupan pola hidup yang secara umum sama dengan masyarakat kita, tidak berpindah. Kalau yang dulu kan masih tinggal di situ adalah berburu, ladang berpindah dan sebagainya. Tapi sekarang ada juga yang sudah modern, karena memang pemerintah juga melakukan pembinaan berupa penyediaan rumah-rumah. Jadi ada 3 jenis paling tidak yang sudah keluar ada, kemudian yang tinggal di tepian sungai itu menghuni rumah rakit, dan ada yang masih di alam asli, yaitu di sekitaran pagar desa, Suak Boring, masuk sampai ke daerah Jambi. Ya itu sekilas tentang geografis dan geobudaya di Musi Banyuasin. Nanti kalau kita bicara itu bisa sampai ke dulu sebelum Musi Banyuasin muncul, namanya masih Musi Ilir, under of the link of Kubustrichen ya, zaman Belanda dulu itu masuk wilayahnya sampai ke Penungkal Abab Lematang Ilir. Jadi makanya ada kesamaan bahasa budaya antara Sekayu dengan Pematang Ilir ya, Abab, Penukal itu mirip, dan bahasanya juga cuma di sana lebih berayun ya, berayun jauh. Kalau di Sekayu kan enggan, nah itu kan. Atau dari mana? Kalau orang bilang neng mana? Nah itu. Sekilas begitu. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BG belut mau